Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Performa Fotosintesis Kapapicus sp atau strain Sumba yang diukur berdasarkan evolusi oksigen terlarut pada beberapa tingkat suhu dan cahaya. Lietman dan Asdalaini. Nama Chandra Yoga Aditama, NPM 2014151009, kelas Kehutanan A, mata kuliah Biologi. Pendahuluan. Genus Eucheuma dan Kapapicus red algae adalah rumput laut yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi karena kandungan keragenannya. Keragenan ini digunakan pada berbagai industri seperti industri makanan, kosmetik, tekstil, dan farmasi karena dapat berfungsi sebagai pengental, pengemulsi, pengumpal, dan pengisi material. Indonesia merupakan negara penghasil terbesar kotoni atau Kapapicus alvarezi di dunia pada tahun 2009. Sebanyak 94% produksi kotoni di dunia berasal dari Indonesia dan Filipina. Menurut Bickler dan Forst pada tahun 2011. Next. Budidaya Kapapicus alvarezi secara komersil sudah berkembang di Filipina sejak tahun 1960-an dengan menggunakan varietas lokal dari alam. Budidaya Kapapicus ini juga berhasil dikembangkan di Cina, Madagaskar, dan Vietnam. Di Indonesia, berbagai strain Kapapicus alvarezi telah dibudidayakan, di antaranya adalah Sakol, Tambalang, Kotoni, dan Sumba. Strain Sumba diduga berasal dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Sakol dan Tambalang berasal dari Filipina yang diintroduksikan ke Indonesia pada tahun 1990-an. Beberapa studi mengenai Eucheuma dan generanya telah banyak dilakukan meliputi karakteristik pertumbuhan, kandungan keragenan, dan konservasi. Studi mengenai fisiologi banyak dilakukan pada strain-strain yang berasal dari alam, terutama yang berasal dari Filipina, dan sangat terbatas dilakukan pada strain hasil budidaya. Proses yang sangat penting dalam pertumbuhan rumput laut untuk mengonversi cahaya menjadi energi kimia, seperti gula dan molekul bahan organik. Faktor utama yang mempengaruhi laju fotosintesis adalah suhu dan cahaya. Suhu mengenai performa fotosintesis Kapapicus sp atau strain Sumba dengan metode evolusi oksigen pada suhu dan cahaya yang berbeda perlu dilakukan untuk dijadikan acuan dalam mengoptimalkan sistem budidaya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh suhu dan cahaya terhadap laju fotosintesis Kapapicus sp. Metode koleksi sampel. Sampel rumput laut yang digunakan pada penelitian ini adalah Kapapicus sp, famili Soliareae, Rhodophyta yang dibudidayakan di Desa Punangga, Kabupaten Talakar, Sulawesi Selatan. Rumput laut yang telah diambil ditampung pada wadah styrofoam yang berisi air laut, lalu dibawa ke Laboratorium Marine Botani, Fakultas Perikanan Kagoshima University, Jepang. Ini adalah contoh gambar Kapapicus sp atau strain Sumba hasil budidaya. Selama proses adaptasi laboratorium, Kapapicus sp dipelihara dalam akuarium berukuran 2 x 1 meter x 0,5 meter dengan salinitas 30 ppt, pH 80 cahaya, 90 mol photons, suhu 20 derajat Celcius, dan siklus cahaya 14 jam terang, 10 jam gelap. Pengukuran laju fotosintesis pada suhu yang berbeda
Pengukuran laju fotosintesis ini dilakukan pada 4 tingkat, yaitu 20, 24, 28, dan 32 dengan cahaya iradian sebesar 353 mol photons. Tingkat cahaya ini lebih tinggi dari tingkat saturasi cahaya, saturation irradiance, yang diperoleh dari kurva fotosintesis versus irradiance menggunakan lampu metal halide sebagai sumber cahaya yang telah dicoba pada berbagai makroalga. Pengukuran irradiance dilakukan dengan menggunakan sensor kuantum pada air Li193SA. Suhu diatur dan dipertahankan dengan menggunakan pengontrol suhu air. Next. Laju fotosintesis dihitung berdasarkan konsentrasi oksigen terlarut tiap 5 menit selama 30 menit. Setiap pengukuran sampel diaklimatasi selama 30 menit. Oksigen terlarut diukur menggunakan polarographic DO meter. Sebelum pengukuran dimulai, ekspan dimasukkan ke dalam botol BOD yang berisi 99,2 ml air laut steril. Sensor DO diletakkan dalam air laut steril tersebut tanpa gelembung udara bubbles. Kemudian air laut steril tersebut diputar dengan menggunakan steril yang ada pada probe DO meter. Pengukuran laju fotosintesis pada cahaya irradiance yang berbeda. Pengukuran laju fotosintesis pada percobaan ini dilakukan pada 11 tingkat cahaya, yaitu 9, 22, 46, 58, 87, 137, 245, 353, 487, 608, dan 789 mol protons, dan laju respirasi diukur pada intensitas cahaya 0 protons. Pengukuran laju fotosintesis dan laju respirasi ini dilakukan pada 3 suhu yang berbeda, yaitu 20 Celcius, 24, dan 28 Celcius. Hasil dan pembahasan. Pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Laju fotosintesis kappa Picus sp pada suhu 20, 24, dan 28 serta 32 dengan tingkat irradiance 353 mol protons. Laju fotosintesis tingkat tertinggi adalah 6,92 gram 0,2 terjadi pada suhu 28 Celcius, kemudian diikuti oleh 5,9 dan 5,73. Selanjutnya laju fotosintesis terendah adalah 2,68 terjadi pada suhu 20 derajat Celcius. Pengaruh cahaya terhadap laju fotosintesis. Laju fotosintesis kappa Picus sp dapat dimodel dengan bentuk hyperbolik tangen dari persamaan yang didasarkan pada kurva P1. Laju respirasi kappa Picus sp pada 20, 24, dan 28 derajat Celcius berturut-turut adalah min 0,47, min 0,73, dan min 1,18. Selanjutnya, laju fotosintesis pada suhu 20 derajat Celcius meningkat tajam mulai irradians 9 sampai 137 mol protons dan meningkat perlahan sampai irradians mencapai 245 mol protons. Berikut adalah contoh gambar tabel dari kondisi penelitian untuk mengetahui pengaruh suhu dan cahaya terhadap laju fotosintesis kappa Picus sp. Pada suhu 24 derajat Celcius dan 28, laju fotosintesis meningkat tajam melalui irradian 9 sampai 24 mol protons dan meningkat perlahan sampai irradians mencapai 353 mol protons.
Yang ketiga, parameter fotosintesis Kappa-Picus sp. Bahwa laju fotosintesis maksimum adalah 2,3, 6,2, dan 7,6. Berturut-turut untuk suhu 20, 28, dan 24 derajat Celcius. Sementara itu, kompensasi iradians adalah 12,6, 18,2, 25,2 mol protons untuk suhu berturut-turut 20, 24, dan 28 Celcius. Proses fotosintesis Kappa-Picus sp yang paling aktif terjadi pada suhu 28 dibandingkan dengan suhu 32 dan 24 serta 20 derajat Celcius. Suhu optimum hasil penelitian ini termasuk dalam kisaran suhu optimum 22 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius untuk aktivitas fotosintesis Kappa-Picus sp. Studi lainnya menunjukkan bahwa Kappa-Picus alvarezi mempunyai laju pertumbuhan tinggi pada suhu 25 sampai 28 derajat Celcius. Laju fotosintesis tertinggi terjadi pada suhu 28 yang diperoleh pada penelitian ini sangat berhubungan dengan suhu di perairan laut tropis Indonesia yang berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius. Yang keempat, dari sudut pandang akultur, perubahan kondisi lingkungan perlu diantisipasi dalam rangka perbaikan produktivitas budidaya Kappa-Picus sp. Suhu optimum yang diperoleh untuk aktivitas fotosintesis berhubungan erat dengan suhu yang ada di daerah areal budidayanya. Cahaya yang dibutuhkan untuk mencapai laju fotosintesis maksimum pada suhu antara 28 adalah 162,4 mol protons. Hasil ini berada dalam kisaran yang ada di sekitar lokasi budidaya di Punaga. Kondisi cahaya melebihi kebutuhan untuk aktivitas optimal kegiatan untuk fotosintesis. Terjadi pada saat musim kemarau. Hal ini terlihat dari warna Kappa-Picus sp. Bahwa pada musim kemarau tidak perlu memelihara rumput laut ini di dekat permukaan air laut. Kondisi suhu dan cahaya optimum untuk proses fotosintesis yang berkorelasi erat dengan lingkungan budidaya di Indonesia. Next. Kesimpulan, suhu optimum untuk aktivitas fotosintesis Kappa-Picus sp yang diperoleh adalah 20 derajat Celcius dan berhubungan erat dengan suhu yang ada di lingkungan budidayanya. Perbedaan nilai starting irradiance dan compensation irradiance pada suhu yang berbeda menunjukkan bahwa dapat dilakukan pengaturan kedalaman pada kegiatan budidaya Kappa-Picus sp. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.